Jepang merupakan negara dengan luas daratan 373.000 km persegi dan luas lautan Jepang yang sangat terbatas yaitu 5.000 km persegi. Dengan ini bisa kita pahami kalau Jepang itu negara yang area ternyata terbatas dan kalau Jepang adalah negara yang miskin akan sumber daya alam pasca Perang Dunia. Karena Jepang adalah negara yang miskin sumber daya alam, ia harus memanfaatkan militernya. Namun kekalahan Jepang menjadikan Jepang tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan militernya, melainkan perlu mengandalkan kekuatan industrinya. Jepang merupakan negara dengan ekonomi raksasa nomor 2 di dunia. Jepang melakukan kerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia. Kerjasama Jepang dan Indonesia dinamakan IJEPA atau memiliki kepanjangan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement untuk mempermudah melaksanakan ekspor dan impor. Jadi walaupun Jepang miskin akan sumber daya alam, namun ekonomi Jepang yang menuntun negara Jepang itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah aktor-aktor yang terlibat, di mana aktor tersebut terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama aktor domestik, yang kedua aktor non-domestik. Yang aktor domestik terdiri dari pemerintah Jepang, organisasi Ministry of Economic Trade and Industry atau MFTI. Yang kedua ada organisasi Ministry of International Trade and Industry. Lalu ada Perdana Menteri Jepang yaitu Yoshihiko Noda Sugiura sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Jepang dan juga Nuchihiro Koizumi sebagai Perdana Menteri Jepang. Untuk aktor non-domestiknya terdiri dari pemerintah Indonesia, Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara Timur Tengah ada United Arab Emirates, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan juga Saudi Arabia. Lalu ada Asia Timur seperti Cina, Korea Utara, dan juga Korea Selatan. Lalu ada Asia Tengah, Presiden Kazakhstan yaitu Nursultan Nazarbayev. Lalu ada Presiden Uzbekistan yaitu Islam Karimov. Lalu ada negara India, Amerika Serikat, dan juga Australia. Jepang memang termasuk salah satu dari negara dengan penggunaan energi terbesar di dunia. Maka dari itu, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Jepang, dikarenakan Jepang merupakan negara yang berpacuan pada aktivitas impor-mengimpor. Jepang telah merancang strategi pengelolaan energinya secara gencar-gencaran dimulai pada abad 21 ini. Kebijakan energi umum Jepang banyak diuraikan dalam Rencana Energi Strategis atau SEP Security Energy Plans yang diadopsi berdasarkan Undang-Undang Dasar Kebijakan Energi tahun 2002. Yang didasari oleh sebuah prinsip guna mencapai ketahanan energi, efisiensi ekonomi, dan kelestarian lingkungan atau yang biasa disebut sebagai 3E. Namun, lagi-lagi mengingat peristiwa 2011 yang sempat terjadi di Jepang, yaitu terjadinya gempa bumi disertai dengan tsunami secara drastis turut-menurut telah mengubah kebijakan energi Jepang. Pemerintah Jepang akhirnya mengeluarkan SEP keempat pada April 2014 yang berisikan pengenalan lingkup kepada sektor keselamatan sebagai prioritas utama untuk kebijakan energi. Jadi, apabila dirangkum, kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup energi security, economic efficiency, dan environmental sustainability, dan dengan penambahan S terbaru yaitu safety, yang mana kalau kita rangkum kembali, energi tersebut dapat disingkat menjadi 3ES plus S. Mengingat pada tahun 1970-an, Jepang sempat mengalami krisis energi seperti minyak yang menyebabkan terguncangnya sektor ekonomi Jepang. Maka, guna membangkitkan ekonominya kembali, Jepang mulai menyusun strategi ketahanan energinya menggunakan strategi umum negara importir, seperti halnya pengurangan konsumsi energi, pembangunan alternatif teknologi energi lainnya seperti solar, tenaga angin, kemudian diversifikasi energi gas ke nuklir, serta tentunya sebagai negara importir, Jepang menjalin hubungan bilateral ke berbagai negara seperti Australia, Rusia, Afrika, dan negara Asia Tengah. Melalui perjanjian kerjasama seperti IJEPA dan perjanjian yang lebih spesifik di bidang energi yaitu IJERT atau IJERT, hubungan bilateral yang terjadi dengan Indonesia-Jepang sudah jelas ditemukannya aktivitas impor yang dilakukan Indonesia kepada Jepang seperti impor-impor energi karbon, yaitu batu bara. Sementara Jepang sendiri telah memiliki komitmen atas isu tersebut yaitu Perjanjian Paris Net Zero Emission yang mana Jepang tidak seharusnya mengkonsumsi energi karbon secara besar-besaran. Dari sini dapat dilihat bahwasanya tantangan pertama bagi pemerintah Jepang yang wajib untuk memikirkan solusi mengenai kerjasama internasional dalam bidang impor energi fosil dan berbagai macam jenis energi karbon lainnya.
Selama penggunaan strategi diversifikasi tenaga nuklir ini, Jepang dihadapi beberapa tantangan. Tantangan kedua masih berkaitan dengan strategi 3E+S, yaitu tenaga nuklir justru mengancam kebijakan strategi tersebut dikarenakan dalam proses pengolahannya tenaga nuklir dianggap sebagai salah satu ancaman di aspek keselamatan dan membahayakan. Karena nuklir pada saat pengolahannya itu mudah untuk meledak dan tentunya sama-sama mengandung karbon. Isu ini kemudian direspon oleh Ministry of Economy, Trade and Industry atau METI perihal New National Energy Strategy yang berisikan himbauan untuk Jepang diversifikasi dan desentralisasi sumber energi di mana di dalamnya pemerintah harus berperan aktif untuk meninjau struktur permintaan dan pasokan energi yang diperlukan oleh Jepang. Yang kedua, Jepang harus dapat menjamin stabilitas stok minyak dan sumber gas alamnya sendiri guna merespons keadaan darurat dan akan siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang terjadi selama proses olahan tenaga nuklir. We have traditional policy instrument such as the grouping of companies together given a special target for energy development or research development, and companies join to in R&D to come up with that technology. Of course, there are other elements of that. We have severe, very fierce competition like fuel cell automobiles. Honda, Toyota, and Nissan and other companies are competing in this. So we have competition and coalition together mixed in a very nice way. When it comes to renewables, we have for the very future source of energy supply, or where the target can be achieved in the future, in the very distant future, the government comes in to make up a group to advance in technology R&D. So we have a good balance of competition and coalition. So that's the basic tools we use in energy technology. Dalam analisis kali ini, kami menggunakan teori interdependensi kompleks. Interdependensi yang dimaksud yakni sebuah ketergantungan yang disebabkan dari kerjasama yang ada di antara dua aktor atau lebih. Kerjasama tersebut tercipta karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Menurut Robert dan Joseph, teori interdependensi kompleks merupakan sebuah teori yang memperlihatkan bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para aktor menjadi salah satu solusi yang ideal dalam mencapai tujuan nasional ataupun dalam penyelesaian permasalahan bersama. Adanya hubungan kerjasama transnasional yang dilakukan oleh negara pastinya akan meningkatkan kompleksitas hubungan yang berdampak dalam kondisi suatu negara, sehingga menciptakan hubungan saling ketergantungan. Seperti yang terjadi pada negara Jepang yang memiliki hubungan ketergantungan dengan negara-negara lain dalam hal menerima sumber daya alam, dengan negara-negara lain yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan pemerintah Jepang untuk meningkatkan jumlah energi terbarukan yang diproduksi dan dibeli di Jepang adalah skema tarif feed-in. Skema ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan dengan memberikan harga yang ditetapkan untuk berbagai jenis energi terbarukan. Inisiatif ini tampaknya berhasil karena kapasitas pembangkit energi terbarukan kini mencapai 26,2 gigawatt dibandingkan dengan 20,9 gigawatt pada 2012. Jadi jika dilihat dari strategi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dengan melalui kerjasama dengan Jepang dalam pembangunan batubara. Dengan demikian, kerjasama energi pada komoditas batubara memberikan manfaat bagi Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini, maka batubara Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas yang lebih berkualitas. Jepang merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam. Pasca Perang Dunia II, kekalahan Jepang menjadikan Jepang tidak dapat lagi mengandalkan kekuatan militernya, melainkan perlu mengandalkan kekuatan industrinya. Jepang mengimpor sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan bakar minyak dan gas yang diimpor dari negara Arab Saudi, Qatar, dan Australia, batu bara yang diimpor dari negara Australia, Indonesia, dan negara-negara lainnya di Asia, mineral penting seperti pasir besi, tembaga, dan nikel yang diimpor dari berbagai negara. Jepang melakukan kerjasama dengan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Bahkan Jepang dan Indonesia melaksanakan hubungan bilateral
yang dinamakan IJEPA atau memiliki kepanjangan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement untuk mempermudah melaksanakan impor dan ekspor Jepang. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement IJEPA merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor, dan investasi di kedua negara.